Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, serta ketik di kolom komentar video ini sudah sampai kota mana saja. Pagi itu, udara Jakarta masih dingin dan lembab. Langit sedikit mendung, dan jalanan mulai dipenuhi orang-orang yang bergegas. Di antara mereka, seorang perempuan muda bernama Sari berjalan cepat menuju halte. Tangannya menggenggam secangkir kopi, matanya terus menatap jam di pergelangan tangan. Dia takut terlambat ke kantor lagi, namun di tengah langkah tergesa itu, pandangannya tertuju pada sesuatu. Di pinggir trotoar, duduk seorang bapak tua dengan baju lusuh dan topi reot. Di depannya, hanya ada beberapa bungkus tisu yang tersusun rapi di atas kardus bekas. Dengan suara lemah, bapak itu berkata, "Dek, beli tisu ya, 1.000 aja." Sari menoleh sekilas. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, waktu. Dia tidak butuh tisu, tapi langkahnya terhenti. Ada sesuatu dalam suara bapak itu, lembut namun penuh harap. Ia mundur beberapa langkah, kembali menghampiri. "Berapa, Pak?" tanyanya singkat. 1.000 aja, Nak." Jawab bapak itu dengan senyum kecil. Sari mengeluarkan uang 10.000 dan menyerahkannya. "Ambil aja, Pak. Nggak usah kembalian." Bapak itu terdiam sejenak, lalu menunduk. "Terima kasih, Nak. Hari ini baru laku 1," katanya pelan. Ucapan sederhana itu membuat dada Sari terasa hangat. Ia tersenyum kecil dan melangkah pergi, tapi hatinya terasa penuh. 10.000 kecil untuknya, tapi mungkin berarti besar bagi orang itu. Sepanjang jalan ke kantor, pikirannya melayang. Ia teringat wajah bapak tua tadi, senyumnya, suaranya, dan caranya mengucapkan terima kasih. Entah mengapa, di tengah kesibukannya yang sering membuatnya lelah, pertemuan singkat itu seperti mengingatkannya sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Hari itu berjalan seperti biasa, namun hati Sari terasa lebih tenang. Di sela pekerjaan, ia terdiam dan berkata dalam hati, "Mungkin aku yang lebih butuh momen itu, bukan bapak itu yang butuh uangku." Malamnya, di rumah yang kecil namun nyaman, Sari membuka dompetnya yang sudah menipis. Uangnya memang tidak banyak. Namun ia tersenyum sendiri sambil berpikir, "Lucu ya, tadi pagi aku ngeluarin 10.000, tapi rasanya seperti dapat sesuatu yang jauh lebih berharga." Beberapa hari berlalu, sampai suatu siang, hujan turun deras. Sari berjalan pulang dengan payung kecil. Air menetes dari ujung rambutnya dan langkahnya melambat. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok yang dikenalnya di seberang jalan. Bapak penjual tisu itu. Masih dengan pakaian sederhana, tapi kali ini dia tidak sedang menjual. Ia berdiri di pinggir jalan, membagikan tisu kepada orang-orang yang kehujanan. Satu persatu ia ulurkan sambil tersenyum. "Nih Dek, lap wajahnya, biar nggak masuk angin." Sari tertegun. Di tengah hujan, orang tua itu tetap tersenyum. Padahal mungkin tisu-tisu itu adalah satu-satunya sumber penghasilannya. Tapi dia rela memberi. Bukan karena dia punya banyak, tapi karena hatinya lapang. Air mata Sari menetes. Ia merasa malu. Seringkali manusia menunda berbuat baik dengan alasan belum cukup. Tapi bapak itu mengajarkan sesuatu, bahwa kebaikan tidak menunggu kaya. Malamnya, Sari menulis di buku kecil di samping tempat tidurnya. Kaya itu bukan tentang banyaknya uang, tapi tentang tenangnya hati saat memberi. Beberapa hari kemudian, Sari melewati tempat yang sama. Namun bapak penjual tisu itu tidak ada. Ia bertanya ke pedagang sekitar, "Pak, yang biasa jualan tisu di sini kemana?" Seorang penjual rokok di dekat situ menjawab pelan, "Bapak itu sakit, Mbak, tapi katanya bahagia banget akhir-akhir ini. Katanya, ada orang baik yang sempat bantu dia waktu itu." Sari terdiam. Air matanya menetes lagi. Ternyata kebaikan sekecil itu hanya 10.000 rupiah
telah membuat seseorang merasa diperhatikan. Oh, mungkin itulah doa yang ia panjatkan setiap malam. Bukan minta kaya, tapi minta disayangi oleh sesama manusia. Sejak hari itu, Sari berubah. Setiap kali ia melewati orang yang membutuhkan, ia tidak lagi berpikir dua kali. Karena ia tahu, yang ia beri mungkin kecil, tapi bisa jadi itu besar untuk mereka. Dan bisa jadi itulah caranya Allah melunakkan hati manusia. Dan di akhir cerita ini ada satu pelajaran besar. Allah tidak melihat seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa ikhlas kamu melakukannya. Kadang, satu kebaikan kecil cukup untuk mengubah satu hati. Dan satu hati yang berubah bisa menginspirasi 1000 kebaikan lainnya.